Halo semua, pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai desa dan kota. Seperti kalian ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali desa dan kota yang tersebar di wilayah Indonesia. Desa dan kota memiliki peran masing-masing. Namun, apakah kalian ketahui tentang itu? Bagaimana desa dan kota dapat berinteraksi dan menjalin hubungan, dan apa saja yang terkandung dalam struktur desa dan kota? Jika kalian tidak tahu, maka simak video pembelajaran ini.
Yang pertama, struktur ruang desa. Pedesaan menunjukkan bagian dari suatu wilayah yang memperlihatkan penggunaan lahan dengan ciri tertentu, baik untuk saat ini maupun masa lampau. Penggunaan lahan untuk kehidupan ekonomi seperti bertani, berkebun, perdagangan, atau beternak yang pada umumnya dilakukan di luar perkampungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lahan di dalam perkampungan digunakan untuk permukiman dalam rangka memenuhi kehidupan sosial, dan lahan di luar perkampungan digunakan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Yang pertama, pola terpusat. Bentuk permukiman terpusat merupakan permukiman yang mengelompok. Pola permukiman seperti ini banyak dijumpai di daerah yang tanahnya subur, topografinya datar, misalnya dataran rendah yang menjadi tujuan penduduk untuk tinggal. Lalu yang kedua, pola tersebar. Permukiman dengan pola tersebar merupakan bentuk permukiman yang terpencar atau menyebar di daerah desa. Permukiman yang menyebar ini berada di areal pertanian dengan dilengkapi dengan fasilitas pertanian seperti gudang, kandang ternak, penggilingan, dan sebagainya. Umumnya terdapat pada negara yang pertaniannya itu sudah maju. Nah, untuk yang ketiga, pola linear atau memanjang. Pola linear merupakan permukiman yang memanjang di kanan dan di kiri jalan sungai atau pantai. Penduduk yang mendirikan pola memanjang ini bertujuan untuk mendekati jalur transportasi seperti jalan sehingga memudahkan mobilitas mereka. Nah, pola linear ini mengikuti alur sungai bertujuan untuk mendekati tempat bekerja seperti nelayan yang ada di sepanjang pantai. Itu yang keempat, pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Nah, permukiman dengan pola mengelilingi pusat fasilitas dapat ditemukan di dataran rendah yang memiliki fasilitas umum. Fasilitas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk seperti sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Struktur ruang kota. Menurut Gibel dalam Lustran, kegiatan utama yang berperan dalam perkembangan kota yaitu sebagai berikut. A. Perdagangan. Perdagangan memiliki kebutuhan tenaga kerja dan konsumen yang spesifik dan berhubungan dengan kegiatan lain. B. Industri. Industri memiliki kebutuhan yang dekat dengan kota untuk alasan kebutuhan tenaga kerja, pelayanan transport, dan pasar. C. Pemukiman. Pemukiman sebagai penggunaan lahan terbesar suatu kota. Struktur ruang wilayah kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsentris. Teori konsentris pertama kali dikembangkan oleh E. W. Vergès tahun 1925. Dia menyatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Tipe penggunaan lahan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, daerah pusat kegiatan atau Central Business District merupakan pusat semua kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan informasi. Yang kedua, zona peralihan atau transition zone merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas kota. Yang ketiga, zona perumahan para pekerja atau zone of working men home.
Daerah ini banyak ditempati oleh pekerja yang berpenghasilan rendah yang ditandai adanya rumah berukuran kecil, kontrakan, atau kos. Yang keempat, pemukiman yang lebih baik atau zone of better residence. Daerah ini merupakan kompleks perumahan penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Yang kelima, zona para penglaju atau zone of commuter. Daerah ini merupakan hinterland atau daerah perbatasan desa dan kota. Lalu struktur ruang wilayah kota yang kedua yaitu teori ketinggian bangunan. Teori ketinggian bangunan diusulkan oleh Verga pada tahun 1955. Verga berpendapat bahwa ketinggian bangunan di wilayah kota perlu diperhatikan. Pada teori konsentris menekankan bahwa kota merupakan perwujudan dua dimensi secara horizontal saja, sementara ketinggian bangunan diabaikan. Hubungan ketinggian bangunan dengan penggunaan lahan sebaiknya diperhatikan dalam merumuskan pola penggunaan lahan yang akan datang sehingga kesemrawutan kota dapat dihindari. Lalu struktur ruang wilayah kota yang ketiga yaitu teori sektor. Munculnya ide untuk mempertimbangkan variabel sektor pertama kali ditemukan oleh Hoyt pada tahun 1939. Teori sektor membagi wilayahnya menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daerah pusat kota atau CBD terdiri atas pusat ekonomi, sosial, pemerintahan, dan budaya. Yang kedua, zone of wholesale, like manufacturing, terdiri atas industri kecil dan perdagangan. Yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah merupakan tempat tinggal bagi pekerja industri di kota dengan penghasilan rendah. Yang keempat, zona pemukiman kelas menengah merupakan daerah yang ditinggali oleh penduduk dengan penghasilan tinggi. Yang kelima, zona pemukiman kelas tinggi, yaitu pemukiman kelas atas. Menurut Yunus, kecenderungan pembentukan sektor-sektor ini memang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi terlihat adanya asosiasi keruangan yang kuat dengan beberapa variabel. Struktur ruang wilayah kota yang keempat yaitu teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Teori inti ganda dikembangkan pertama kali oleh C.T. Harris dan F.L. Ullman pada tahun 1945. Mereka beranggapan bahwa struktur ruang kota tidak tumbuh dalam ekspresi peruangan yang hanya ada satu pusat kegiatan saja, namun terbentuk secara terus-menerus sehingga terdapat beberapa pusat kegiatan baru yang terpisah. Struktur ruang kota menurut teori inti ganda adalah bagi berikut. Yang pertama, pusat kota atau CBD. Yang kedua, kawasan niaga dan industri ringan. Yang ketiga, kawasan murbawisma atau pemukiman kualitas rendah. Yang keempat, madyawisma atau pemukiman kualitas sedang. Yang kelima, kawasan adiwisma atau tempat tinggal kualitas tinggi. Yang keenam, pusat industri berat. Yang ketujuh, pusat niaga atau perbelanjaan lain di pinggir kota. 8. Upah kota atau suburban, yaitu untuk kawasan madyawisma dan adiwisma. Yang ke-9, upah kota suburban atau kawasan industri. Pola ruang kota. Perkembangan kota akan membentuk suatu pola kota yang satu dengan lainnya, polanya akan berbeda. Berikut 4 pola ruang kota, diantaranya yang pertama, pola sentralisasi. Pola sentralisasi merupakan pola persebaran penggunaan lahan ruang wilayah kota yang cenderung mengelompok pada suatu lokasi utama. Area tersebut ramai dikunjungi atau dilewati banyak orang pada pagi, siang, dan sore. Namun, saat malam hari, kota tersebut sepi pengunjung. Pola desentralisasi. Pola desentralisasi merupakan
pola persebaran penggunaan lahan ruang wilayah kota yang cenderung menjauh pusat kota. Karena kepadatan penduduk, tidak tersedianya lahan kosong, harga yang mahal, dan lain-lain. Kegiatan ini menjauhi pusat kota. Lama-kelamaan, lokasi-lokasi tersebut akan membentuk inti atau nukleus kota baru. Pola nukleasi. Pola nukleasi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang mirip dengan pola penyebaran sentralisasi. Namun pola ini ukurannya lebih kecil dengan pusat kota. Pola segresi. Pola segresi merupakan pola persebaran yang saling terpisah berdasarkan pembagian aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Pola segresi mirip dengan struktur ruang berdasarkan teori konsentris. Berikut urutan-urutan pola segresi ruang kota. Yang pertama, pusat kota merupakan pusat kegiatan penduduk suburban, urban, dan rural area. Yang kedua, suburban merupakan area tempat tinggal para pengelaju dan komuter yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Yang ketiga, suburban fringe adalah wilayah yang mengelilingi daerah suburban yang menjadi peralihan kota ke desa. Yang keempat, urban fringe adalah wilayah perbatasan antara kota dan desa dengan sifat yang mirip dengan wilayah kota dalam hal gaya hidup, perilaku, dan lainnya. Yang kelima, rural urban fringe merupakan daerah jalur yang terletak di antara desa dan kota. Yang keenam, rural adalah wilayah perdesaan yang letaknya jauh dari kota. Pembagian wilayah kota. A. Kota berdasarkan segi fisiografis. Berdasarkan unsur tanah, iklim, air, kota dapat terbentuk karena unsur fisiografis. Kota ditinjau dari unsur morfologi, yaitu ketampakan yang memiliki ciri khas sebuah kota. Ciri-ciri suatu kota adalah bangunan berupa gedung, industri, pemukiman, jaringan jalan kompleks, dan lainnya. Untuk melihat kota berdasarkan unsur morfologi dapat menggunakan foto udara untuk mengenali ketampakan fisik kota. Kota ditinjau dari morfologinya diartikan sebagai suatu wilayah dengan karakteristik penggunaan lahan non-agraris, tata guna lahan yang didominasi oleh bangunan. Dalam suatu kota terdapat slum atau daerah kumuh. Ciri-ciri slum adalah yang pertama, demoralisasi cukup tinggi. Yang kedua, penghasilan rendah. Yang ketiga, daya beli rendah. Yang keempat, kriminalitas tinggi. Yang kelima, penduduk sebagian besar adalah pendatang. Yang keenam, fasilitas publik tidak memadai. Ketujuh, kondisi bangunan tidak layak atau semi permanen, dan lahan yang didirikan rumah biasanya tanah pemerintah atau swasta. B. Kota berdasarkan segi ekonomi. Kota berdasarkan segi ekonomi memandang mata pencarian penduduk. Mata pencarian penduduk selain pertanian yaitu perdagangan, jasa, industri, dan kepegawaian. Kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan di kota lebih teratur. Misalnya terdapat mal, pasar, bank, stasiun, dan lainnya. C. Kota berdasarkan segi sosial.
Ciri-ciri berdasarkan segi sosial adalah yang pertama, perbedaan pendidikan dan status sosial dapat menimbulkan kondisi yang heterogen. Yang kedua, perbedaan status sosial ekonomi dapat menimbulkan sifat individualisme. Yang ketiga, kesibukan masing-masing individu dapat mengurangi perhatian antar sesama. Yang keempat, kepadatan penduduk di kota sangat tinggi. D. Kota berdasarkan seni teknologi. Teknologi berperan penting dalam setiap aktivitas penduduk kota. Hampir semua aktivitas penduduk ada peran teknologi di dalamnya. Penggunaan teknologi di kota tidak sebatas pada sektor tertentu. Hampir di setiap sektor menggunakan teknologi, seperti kesehatan, industri, jasa, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Yang E. Kota berdasarkan segi budaya. Budaya merupakan hasil dari kegiatan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung lama, sehingga telah menyakar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi budaya kota lebih kompleks dibandingkan pedesaan. Semakin banyak penduduk yang ada di kota dan dari latar belakang berbeda, maka kota tersebut akan tumbuh dengan budaya yang kompleks juga. Interaksi desa dan kota. Yang pertama, konsep interaksi desa-kota. Binarto berpendapat bahwa interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, ataupun proses politik dan sejenisnya. Dan lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. Interaksi tidak hanya sebatas pada kegiatan manusia, namun dapat berupa proses perpindahan barang atau informasi dari wilayah satu ke wilayah lain. Dapat disimpulkan bahwa dalam interaksi desa-kota terdapat 3 pengertian. Yang pertama, hubungan timbal balik yang terjadi antara 2 wilayah atau lebih. Yang kedua, hubungan timbal balik antar wilayah yang menyebabkan pergerakan barang, informasi, dan manusia. Yang ketiga, hubungan timbal balik menyebabkan permasalahan baru, pengaruh positif atau negatif, gejala, dan ketampakan. Interaksi desa dan kota terjadi karena ada faktor pendorong dan penarik. Sebagai salah satu wilayah yang saling berinteraksi, masing-masing wilayah memiliki peran dalam pembangunan titik ataupun peran kota dalam pembangunan desa, yaitu A. Pusat pembelanjaan. B. Sebagai pusat pelayanan yang lebih tinggi. C. Pusat pemasaran produk pedesaan. D. Pusat penyediaan kebutuhan pertanian. E. Pusat pengelolaan hasil panen. F. Penyerap tenaga kerja non-pertanian. G. Pusat teknologi dan informasi. Sementara peran desa dalam pembangunan kota yaitu A. Sumber bahan pangan. B. Pusat rekreasi bagi penduduk kota. C. Penyedia tenaga kerja. D. Konsumen hasil perkotaan. E. Sebagai wilayah pendukung dan mitra pembangunan kota. 2. Sebab terjadinya interaksi desa dan kota. Interaksi spasial menekankan pada terjadinya ketergantungan di antara beberapa area dan berimplikasi pada terjadinya perpindahan komoditas, barang, manusia, dan lainnya di antara beberapa daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya desa dan kota, yaitu A. Wilayah yang saling melengkapi. B. Kesempatan melakukan intervensi. C. Kemudahan perpindahan ruang. Teori interaksi. Luas sempitnya interaksi bergantung pada faktor-faktor berikut, yaitu tingkat rendahnya threshold, kepadatan penduduk, daya beli penduduk,
keterjangkauan penduduk. Ada dua teori interaksi yang berguna menentukan kekuatan interaksi dua wilayah atau lebih. Yang pertama, teori gravitasi. Teori gravitasi pertama kali dikembangkan atau ditemukan oleh ahli fisika yaitu Isaac Newton. Hukum gravitasi ini dapat diterapkan dalam kajian geografi, misalnya untuk pemasaran, studi jaringan transportasi, kependudukan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, teori titik henti. Teori titik henti merupakan modifikasi dari teori gravitasi yang dikembangkan oleh William J. Rayleigh. Teori ini menggambarkan lokasi pembatas wilayah antara dua wilayah yang berbeda. Teori titik henti dapat digunakan sebagai cara menentukan lokasi pembangunan tertentu di lokasi yang tepat dan dapat melayani dua wilayah atau lebih. Dampak interaksi. Perkembangan jaringan transportasi dan pembangunan wilayah telah meningkatkan interaksi desa dan kota. Dampak interaksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dampak interaksi bagi desa. Interaksi antara dua wilayah atau lebih yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah, sehingga terjadinya perubahan tidak terelakkan. Yang kedua, dampak interaksi bagi kota. Salah satu dampak interaksi desa-kota adalah meningkatnya penglaju dan pendatang yang menetap di kota. Interaksi desa-kota dalam pembangunan. Interaksi desa dan kota ini merupakan hubungan dua wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu wilayah mengalami gangguan, maka terganggu pula wilayah lainnya. Peran interaksi desa-kota dalam pembangunan. Yang pertama, hubungan desa dan kota semakin lancar, seperti perpindahan barang, informasi, dan manusia. Yang kedua, meningkatnya perdagangan sehingga keuntungan semakin besar. Yang ketiga, pendapatan penduduk meningkat sehingga daya beli, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat. Yang keempat, sebagai penunjang pembangunan infrastruktur sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kelima, kebutuhan desa dan kota sama-sama terpenuhi sehingga pembangunan lebih cepat. Yang keenam, meningkatnya kualitas penduduk di desa karena tersedianya pusat pendidikan. Penduduk yang berkualitas tersebut dimanfaatkan oleh desa maupun kota sebagai penggerak pembangunan. Yang ketujuh, kontak wilayah desa dan kota secara tidak langsung membuat pembangunan desa dan kota berjalan sedikit demi sedikit.